Jumpa lagi dengan channel ini, Impling Channel. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara merubah dinamo satu pas menjadi 3 pas, lubang 32 lubang atau slop. Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ini dinamo satu pas, yaitu setengah HP, 220 volt, 50 Hz, 4 pul, 1420 rpm. Ini yang kita akan robah jadi 3 pas 380 volt. Ini data aslinya. Nah, untuk merubah 3 pas, berhubung ini kan satu pas dengan starting kapasitor, jadi dia nggak ada runningnya kapasitornya. Jadi kita patokan di runningnya saja, startingnya nggak usah kita perhatikan. Ini kalau cara saya ngerubah, yaitu untuk menentukan jumlah lilitannya kita berpatokan di runningnya, yaitu kita total jumlah runningnya itu berapa. Nah, itu untuk patokan jumlah lilitan di 3 pasnya nanti. Seperti dinamo ini, jumlah lilitan runningnya yaitu 41, 43, 53. Nah, kita jumlah 41 ditambah 43 ditambah 53, yaitu total 137 lilit. Ini untuk runningnya, ini untuk satu pulnya. Jadi ntar jumlah lilitan untuk sepul di 3 pasnya yaitu 137 lilit. Bisa kita tambahin 3 lilit atau 4 lilit. Jadi antara 137 lilit sampai 141 lilit. Untuk menentukan diameter kawatnya, kita cari total luas penampangnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus Pi kali R kuadrat, yaitu 22/7 kali cari-cari kali cari-cari. Nah, cari-cari dari 0,70 yaitu 0,70 dibagi 2 yaitu 0,35. Jadi untuk luas penampang 0,70 mili yaitu 22/7 kali 0,35 kali 0,35, yaitu sama dengan 0,385 mm persegi. Jadi total luas penampang yang terbesar yaitu 0,385 kali 2 kali 53 lilit, yaitu total luas penampangnya 40,81 mm persegi. Di awal tadi sudah kita hitung, yaitu jumlah untuk 3 pasnya yaitu 137 lilit untuk per pulnya. Untuk menentukan diameter kawatnya untuk 3 pasnya yaitu jumlah total luas penampang terbesar dibagi jumlah lilitan 3 pasnya.
yaitu 40,81 dibagi 137, yaitu ketemu 0,297. Nah, untuk ukuran kawat tersebut yang terdekat yaitu 0,60 mili. Karena 0,60 mili itu luas penampangnya yaitu 0,282 mm persegi. Berhubung ini dinamo 32 lubang dan 8 lubang itu kecil lubangnya, kita pakai 24 lubang yang terbesar saja. Nah, cara penempatannya ntar jangan salah, karena kita itu ikut lubang yang gede. Jadi waktu pas masukin pertamanya diusahakan jangan sampai ntar masuk ke lubang yang terkecil. Soalnya kalau masuk ke lubang kecil, dia nggak akan masuk dengan jumlah lilitan yang kita hitung dari slop yang terbesar. Untuk menentukan langkahnya, berhubung ini 40, yaitu jumlah lubangnya dibagi 4, yaitu 32 dibagi 4, yaitu 8. Jadi langkahnya 18 atau 06. Berhubung ini 40, saya bikin single layer. Jadi ini lubang terpakai 24 lubang, maka ini ketemu seri 1. Seri 1 06 atau seri 1 langkah 18 dengan jumlah lilitan 137 atau bisa juga 140 lilit juga bisa. Bagaimana cara gulungnya supaya tidak masuk ke lubang kecil? Saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip biar nggak salah masuk lubang. Ini proses ngemal atau cetak spoolnya. Nah, ini saya bikin sambungan langsung tanpa diputus. Jadi entar pada akhirnya cuman keluar 6 kawat untuk UVW XYZ. Jadi ini saya kasih selongsong 3 untuk pembatas spool atau untuk sambungan antar spoolnya, karena ini 4 spool kan dia ada 4 spool untuk satu pasnya. Jadi saya kasih selongsong 3 selongsong. Untuk isinya, jumlah lilitannya itu 137 lilit boleh, 140 lilit boleh, nggak masalah.
Jangan lupa setelah satu pas tercetak semua, yaitu 4 spool dengan seri 1 4 kali, kita masukkan selongsong 3 selongsong. Nah, nyetak seperti ini berulang sampai 3 kali, karena ini 3 pas, yaitu 3 kali 4, yaitu 12 spool. Setelah semua tercetak seperti ini spool pertama, ini spool grup kedua. Jadi masing-masing itu 4, karena seri 1 4 spool, jadi 1 kali 4 itu. Nah, ini spool, ini grup yang ketiga, yaitu 4 juga. Jadi total semuanya itu 12 spool. Jadi itu grup yang ketiga 4 juga. Jadi total semuanya 12 spool. Karena ini 4 spool, ya per pasnya itu 4. Jadi total semua 12 spool. Oke, kita lanjut ke masukin ke slot. Perhatikan spool pertama masuk, dia masuk di dekat lubang yang kecil. Jadi untuk menghindari jangan sampai masuk ke lubang yang kecil dari langkah 18 atau 06. Karena kalau sampai masuk ke lubang yang kecil dengan langkah 18, itu ntar nggak akan masuk, karena ini jumlah lilitan dan diameter kawatnya itu kita hitung berdasarkan lubang yang gede. Makanya kita nggak boleh salah dalam mengambil keputusan untuk pertama kali masukin spoolnya. Dengan kata lain, jangan sampai salah menentukan penempatan spool pertamanya. Ini gulungan saya model blok sisir. Jadi saya bikin blok sisir. Dan yang pertama itu kita angkat. Seperti ini penampakan dari yang keluar kabelnya, yang kelihatan sambungan itu selongsong ini sebagai sambungan antara spool pertama dengan tar spool yang keempat masuk, atau sambungan untuk spool antar pasnya. Jadi ini mulai masuk spool kedua atau grup kedua, yaitu dengan cara kita kosongin satu, ya, kita kosongin satu, jadi masuk ke lubang yang ketiga. Berarti kalau yang pertama tadi kita hitung pertama, jadi masuk yang itu, jadi kita kosongin satu terus masuk. Berarti kalau dihitung dari pertama tadi masuk yang itu lubang pertama, berarti ini masuk ke lubang ketiga.
Setelah masuk spool kedua seperti ini. Jadi itu ada selongsong pertama dan selongsong kedua. Itu untuk sambungan antar pasnya. Jadi saya nggak saya putus. Jadi ini saya sambung langsung modelnya. Jadi saya kasih selongsong untuk pembatasnya. Ini spool yang ketiga atau grup yang ketiga. Jadi ini ntar masuk di lubang yang ini, di lubang yang ini. Jadi tetap kayak yang pertama tadi di 001. Jadi kosongin satu. Masuk di lubang ini yang saya tunjuk. Untuk spool yang ketiga itu udah dua-duanya masuk. Jadi yang diangkat itu spool yang pertama dan spool kedua. Untuk spool yang ketiga itu udah dua-duanya masuk. Jadi kita masukin sedikit demi sedikit biar nggak kusut dan biar enak masukinnya. Jadi dimasukin dengan sedikit demi sedikit.
Setelah masuk semua, spool yang ketiga itu kita rapikan dengan pakai bambu, kita cara getok seperti di video. Nah, kita rapikan, kita getok supaya spool selanjutnya atau spool yang keempat itu enak masuknya, biar nggak terhalang oleh spool yang sudah masuk. Biar enak masuknya, kita getok biar turun. Jadi lubang itu bisa nggak terhalang oleh kawat yang baru masuk. Jadi biar gampang. Ini spool yang keempat. Spool yang keempat kita kembali lagi ke grup yang pertama. Nah, perhatikan sambungannya yang ada selongsong, posisinya di mana. Waktu pas masuk ke lubang, perhatikan. Nah, ini grup yang pertama. Jadi ini spool yang keempat masuk. Nah, posisinya yang sambungannya. Nah, posisi sambungan itu yang ada selongsong, perhatikan. Nah, ini masuknya itu deket lubang yang kecil, jadi kita anggap lubang yang kecil itu nggak ada. Jadi masuknya seperti itu. Nah, sambungannya lihat itu posisinya seperti itu, yang ada selongsong. Jangan sampai salah posisi untuk yang ada selongsongnya. Spool yang keempat seperti ini setelah masuk. Nah, yaitu yang ada sambungannya pangkal-pangkal. Nah, itu ada serongsong. Itu kan itu saya sebut pangkal. Ini yang saya sebut sepangkal. Jadi sambungannya pangkal-pangkal. Nah, itu ntar ini posisinya di lubang sini. Jadi posisinya di lubang itu untuk selongsongnya. Ini yang kelima, spool yang kelima ngambil dari grup yang kedua. Nah, kita masukin seperti itu. Nah, posisi selongsongnya itu sesuai yang saya arahkan tadi. Jadi ketemunya pangkal-pangkal, ujung-ujung pangkal-pangkal seperti itu. Jadi sambungannya itu ujung-ujung pangkal-pangkal. Nah, ini untuk spool yang kelima diambil dari grup yang kedua.
Cara masukinnya sedikit demi sedikit biar gampang masuknya, biar nggak kusut, biar gampang masukin ke lubangnya. Ini sepul yang ke-6. Nah, pangkal ini masuk ke lubang ini ya. Nah, kita masukin sepul ke-6. Jadi sepul ke-6 itu dari grup ketiga. Nah, kita masukin. Kita masukin sedikit demi sedikit sampai masuk. Nah, untuk selongsongnya yang seperti yang saya tunjuk tadi, posisi selongsongnya. Kita masukin dikit demi sedikit biar gampang masuknya ke lubang seperti ini. Jadi kita pakai pasek nih, pakai colokan. Jadi usahakan colokan ini tipis biar gampang untuk masukinnya. Nah, setelah masuk, nah kita potong kertas kecil untuk nutup di keren ujung. Kertas kecil. Nah, seperti ini kertasnya. Nah, ini untuk nutup di ujung kerennya ini. Nah, begini supaya waktu pas masukin penutupnya itu kawat itu enggak tergesek ke kerennya, untuk menghindari keren lecet. Makanya kita tutup seperti itu. Nah, kita lihat, perhatikan video ini. Nah, seperti itu. Nah, waktu untuk masukin penutup itu biar nggak lecet kawatnya, makanya kita kasih penutup yang kecil tadi. Nah, cara masuknya seperti itu, semua berurutan sampai sepul yang terakhir. Jadi posisi sambungannya
ujung-ujung, pangkal-pangkal, ujung-ujung, seperti itu. Jadi sambungannya ujung-ujung, pangkal-pangkal, dengan istilah yang saya pakai seperti itu, dengan istilah ujung-ujung, pangkal-pangkal sambungannya. Nah, untuk jelasnya perhatikan seksama video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham bagaimana cara penempatan selongsong atau sambungan di setiap lubangnya. Nah, cara masukinnya itu berurutan sebetulnya. Satu, grup 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu urutannya untuk masuk dari spool pertama sampai kedua. Nah, untuk sambungan ini nih, sambungan ini saya bilang ujung, saya sebut ujung. Nah, ujung ketemu ujung. Nah, lubang di situ ujung ketemu ujung. Jadi untuk sambungan ujung itu masuk ke sini. Nah, untuk yang saya tunjukin itu adalah kalau saya sebut pangkal, jadi pangkal ketemu pangkal. Jadi spool yang satu dan untuk spool keempat itu pangkal ketemu pangkal dalam gulungan saya ini. Nah, terus spool 2 sama spool 5, nah itu juga pangkal ketemu pangkal. Nah, spool 3 ke spool 6 itu juga begitu. Ini spool ke-7 masuk. Spool ke-7 masuk. Ya, perhatikan cara masukinnya di lubang mana. Jadi untuk spool yang ke-7 ini masuknya di dekat lubang yang kecil. Yang di dekat di lubang kecil, perhatikan seperti ini. Nah, pas di situ masuknya. Pas di samping lubang yang kecil. Itu untuk spool yang ke-7. Nah, setelah itu untuk yang spool ke-8
ke 9 dan seterusnya. Ya kita tinggal ikutin aja video ini. Seperti itu, masukin dikit demi sedikit. Nah, kasih kertas ujungnya biar nggak lecet. Nah, sebetulnya semua antara sepul dari pertama, kedua, ketiga ke nyampe sekarang ini ke-7 dan seterusnya nyampe ke-12 sistemnya sama. Hanya kita perhatikan sambungannya di selongsongnya itu posisinya itu jangan sampai salah gitu. Ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Itu. Kalau sistem saya sebut seperti itu. Ujung dan pangkal. Nah, seperti ini. Jadi ujung sepul ke-4 disambung dengan ujung sepul ke-7. Nah, seperti ini. Itu selongsong itu. Nah, itu selongsong itu sebagai sambungan. Jadi sepul ke-4 sama sepul ke-7, sepul ke-5 sama sepul ke-8. Nah, terus sepul ke-6 sama dengan sepul yang ke-9. Jadi disambungnya ke sepul 9 untuk sepul ke-6. Jadi ujung-ujung. Nah, seperti video itu. Nah, ini untuk sepul yang ke-5 ini disambung dengan sepul ke-8. Nah, ntar jatuhnya di sini. Jadi selongsong ini ntar masuknya di sini. Nah, untuk selongsong yang ini ntar masuknya di sini. Seperti itu. Ini untuk sepul yang ke-8 masuk. Perhatikan selongsongnya yang saya tunjuk tadi. Nah, ini masuknya di lubang di sini. Perhatikan sesuai ini video ini biar paham. Ini untuk sepul ke-8. Jadi masuknya sama. Jadi
kelangin satu lubang. Untuk yang kita hitung itu lubang yang gede. Jadi untuk yang kecil kita anggap lubang itu nggak ada, seperti itu. Tapi kalau untuk langkah tetap kita hitung jumlah lubang yang ada. Jadi 18 atau 06. Jadi dari awal sampai akhir tetap 06 atau langkah 18. Berhubung ini lubang 32, nah lubangnya itu ada yang kecil. 8 lubang itu modelnya kecil. Jadi yang kecil itu nggak saya pakai. Karena untuk jumlah lilitannya nggak cukup. Kalau kita nyesuaiin yang kecil, itu tenaganya kurang. Karena harus pakai kawat yang kecil. Seperti itu. Nah, usernya itu pengennya tenaga gede, akhirnya ya kita pakai lubang yang gede. Resikonya kawatnya tambah banyak. Gitu. Soalnya PK-nya pun juga nambah. Dari ini setengah HP jadi 1 HP. Ini untuk dinamo ini. Untuk masukinnya ini kita sedikit-sedikit untuk masukinnya. Jangan langsung banyak, takutnya kusut. Jadi sedikit-sedikit masuk, ambil sedikit lagi, masukin, seperti itu. Kalau langsung banyak takutnya kusut. Ini saya sebut pangkal, yang ini saya sebut ujung. Jadi sambungannya itu ujung, ini ujung. Nah, terus ini pangkal, gitu. Nih, seperti ini. Jadi nyambungnya yang pangkal ini ntar masuk ke sini nih. Pangkal ini masuk ke sini.
biar ketemu pangkal nih seperti ini ke sini, ini ke sini seperti ini. Ini masuk ke lubang ini. Ini ntar keluarnya nih. Ya, kalau soal keluar sih selera ya, mau ujungnya yang keluar atau pangkalnya yang keluar itu seleranya tukang gulung gitu. Jadi boleh pangkalnya yang keluar boleh, ujungnya yang keluar boleh, yang penting penempatan kutubnya itu benar gitu. Cara gulung setiap orang itu mungkin berbeda-beda sesuai selera. Ini sepul yang ke-11. Nah, jangan lupa itu untuk sepul yang pertama kali masuk tadi, sepul yang pertama kali masuk atau sepul yang kedua masuk itu diangkat supaya tidak menghalangi lubang. Jadi untuk sepul yang ke-11 dan 12 bisa dimasukkan dengan mudah ke lubangnya, yaitu dengan cara yang sepul pertama dan kedua itu diangkat supaya nggak menghalangin lubang. Ini sepul yang ke-12 masuk. Ini yang ke-12, jadi sepul yang terakhir untuk grup yang ketiga
Ini masuk, jangan salah ujung pangkalnya. Mungkin untuk pemula ini spool yang agak susah untuk masuk ke lubangnya karena dihimpit dengan spool yang pertama dan kedua yang diangkat tadi. Jadi kemungkinan agak sempit karena terhalang sedikit oleh kawat spool pertama dan kedua. Nah, setelah spool ke-12 masuk, udah masuk semua, antara di ujung dan di pangkalnya udah masuk semua. Untuk spool 12 kita tinggal masukin spool yang pertama dan yang kedua yang kita gantung tadi. Setelah masuk semua seperti ini, tinggal selip kertas untuk membatasi, untuk memisahkan pas satu dengan pas yang lain biar nggak short. Walaupun memang bener ini udah ada lapisan enamilnya atau emailnya, itu alangkah baiknya kita kasih selipan kertas untuk membatasi antara pas. Nah, saya demen model blok sisir, model sisir seperti ini itu tipis gitu, tipis dan mudah diatur, juga kelihatan rapi seperti itu. Jadi tinggal kasih kertas, kita ikat. Ini gelang U V W X Y Z.
atau bisa disebut ini U1, ini U2, ini V1, ini V2, ini W1, ini W2. Bisa juga seperti itu. Jadi kelang nih, U, V, W, X, Y, Z. Sekian video kali ini. Bila suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.